Selamat datang di podcast Bawaslu Riau, ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di podcast Bawaslu Provinsi Riau dengan saya Laode Muhammad Aulia yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Luar biasa tentunya, hari ini merupakan podcast pertama di tahun 2026 dan kita akan membahas tentang perempuan dalam pusaran demokrasi yang berintegritas. Kita tahu bahwa perempuan saat ini bukan hanya sebagai objek pemilih dalam pemilu dan pemilihan. Perempuan saat ini juga sebagai tokoh atau subjek dalam hal pergerakan dan kepemimpinan. Dan tentunya ini merupakan isu yang menarik yang akan kita bahas, dan tentu saat ini sudah bersama saya Ibu Dr. Hajah Hikmani MPD yang saat ini menjadi narasumber pada podcast hari ini, dan juga ditemani oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Indra Khalid Nasution, SHMH. Dan kali ini tentunya menjadi topik luar biasa ya, karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi sedikit saya ulas bahwa MK mengeluarkan putusan yang dalam hal ini bahwa perempuan atau parpol harus memenuhi ketentuan 30% ya dalam hal pendaftaran peserta pemilu. Nah, jikalau memang tidak terpenuhi kuota 30%, maka ada konsekuensi hukumnya, yaitu KPU harus mendiskualifikasi parpol tersebut atau menggugurkan partai politik tersebut. Nah, tentunya ini juga merupakan isu menarik, tapi kita akan ulas ini bagaimana perempuan dalam hal ini saat ini menjadi pemimpin atau tokoh penggerak dalam hal kemajuan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Baik, saya pertama ke Ibu Hikmani. Bunda, boleh Bunda jelaskan dan ceritakan kepada kami, juga sahabat Bawaslu, terkait dengan profil singkat Bunda. Oh, iya. Saya Dr. Hajah Hikmani MPD. Saya pernah 2 kali prode di DPRD provinsi. Dan mencalon itu sudah 6 kali. 6 kali Bunda. Tapi berhasil 2 kali itu langsung di provinsi, tidak melalui DPRD kabupaten. Kemudian juga dosen sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Riau. Karena saya sudah menjadi ketua Aisyah Riau, dia tak boleh lagi berpolitik. Jadi sekarang saya tidak lagi berpolitik, tapi pengalamannya di politik itu 30 tahun. Saya ikut merintis partai PAN di Riau itu, ikut mendirikan. Jadi alhamdulillah, tapi bagaimanapun ya kita tidak boleh aktif, tetapi tentu sebagai anggota tetap ya. Anggota politik dan pemerhati politik itu tidak bisa hilang. Itu mungkin bersingkat, kemudian punya anak 9 cucu. 9 cucu, wah, 9 lumayan cucu. banyak. Umur sekarang udah 60. Cucunya 9. 3 orang yang sudah menikah. Dari 3 orang menikah, dapat cucu 9. Itu kali. Berarti udah lumayan banyak ya pengalaman Bunda Alhamdulillah. sebagai pemerhati dan juga mungkin tokoh langsung ya. Nah Bunda, saya mau tanya, menurut Bunda ya, bagaimana saat ini peran perempuan ya dalam demokrasi tentunya dalam lingkup masyarakat saat ini? Kalau demokrasi beragam lah ya. Kalau kita melihat dari menengah ke atas, mungkin bisa berjalan demokrasi yang normal, tapi menengah ke bawah karena mereka itu sibuk dengan memperhatikan ekonomi, itu saya melihat masih kurang. Di masyarakat. Kenapa? Mereka menuntut tentang haknya, keadilan, tapi banyak yang belum mendapatkan itu, keamanan, keadilannya.
Eh, sehingga mereka masih kurang, belum sampai ke situ. Tapi untuk yang menengah ke atas, karena memang pengaruh pendidikan juga ya, ekonomi itu mulai bagus kalau saya melihat. Tapi kalau masyarakat masih kurang. Iya, ya. Nah, Ibu kan, Bunda kan sebagai tokoh yang sudah lama bergerak di bidang sosial dan politik. Dan saat ini tadi kita mendengarkan secara seksama Bunda sebagai Ketua Pimpinan Aisyah Riau. Nah, kira-kira dari Aisyah sendiri, Bu, untuk tokoh-tokoh perempuan, jadi bagaimana Aisyah ini mendorong agar perempuan juga aktif dan bergerak? Iya, Aisyah karena dia itu organisasi struktural, dia punya pimpinan pusat, Jakarta, Jogja, pimpinan wilayah, Riau, pimpinan daerah, kabupaten, pimpinan cabang di kecamatan, pimpinan ranting di desa. Itu Aisyah itu punya program yang dilaksanakannya itu berupa perkaderan. Nah, jadi ada namanya pelatihan Baitul Arqam namanya, pembinaan terhadap anggota Aisyah atau Muhammadiyah juga begitu, sehingga di situ disampaikan tentang demokrasi, keadilan, karena Aisyah itu adalah ormas dakwah yang bergerak di bidang dakwah Islam, sehingga perkaderan yang dibuat di cabang, di ranting, di daerah menjurus kepada itu tadi. Tapi yang tidak tersentuh oleh kita itu mungkin masih rawan ya, masih lemah, karena tidak terjangkau oleh kita semua. Ya, karena mungkin ya tadi cakupannya ya, Bunda ya. Ya tentu pasti yang akan terlihat itu yang mereka yang punya pendidikan. Iya. Ya, kalau yang menengah, yang ke bawah itu tentu akan sulit aksesnya. Iya. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, dari perspektif pengawas pemilu ya. Iya. Sejauh ini bagaimana partisipasi perempuan dalam hal ya tentu kita sudah banyak mengikuti atau sama-sama menjadi aktor dalam hal pemilu dan pendidikan. Iya. Itu bagaimana, sejauh mana perempuan itu berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu? Mengenai partisipasi ya, dari segi kuantitatif atau jumlah, itu dari pemilu-pemilu sebelumnya sebenarnya meningkat. Dari kacamata Bawaslu itu kan bisa dibedakan dua sudut pandang. Yang pertama, pengawas formal, yaitu perempuan yang ada dalam struktur pengawas itu, yang menjadi pimpinan di Bawaslu setiap provinsi, kabupaten, RI, yang menjawab di pegawai negeri sipilnya dan sebagainya. Yang kedua adalah pengawas partisipatif. Dia di luar struktur Bawaslu, tetapi masyarakat yang peduli terhadap jalannya demokrasi. Dua-duanya meningkat. Kalau di Riau misalnya kita lihat, di periode 2018-2023, dari 59 pimpinan, itu kan 54 kabupaten kota di 12 kabupaten kota, plus 5 di provinsi, itu ada 5 perempuan. Tetapi di periode yang ini bertambah 8. Walaupun memang belum sampai 30%. Itu menjadi tantangan. Karena tidak bisa dipungkiri, tantangan perempuan untuk terjun ke politik, berdemokrasi secara praktik itu lebih berat daripada laki-laki. Begitu juga di pengawasan partisipatifnya. Kalau misalnya P2P yang lagi berjalan di Bawaslu ini kan pendidikan pengawasan partisipatif, kalau kita lihat di beberapa daerah itu banyak perempuan yang ikut. Nah, tantangan-tantangan tentang partisipasi inilah yang harus kita minimalisir ke depannya. Misalnya dari segi budaya patriarki kan, di mana politik itu di beberapa daerah, di beberapa lapisan itu disebut adalah dunianya laki-laki. Kemudian ada beban ganda bagi perempuan, bahwa urusan rumah tangga adalah sepenuhnya urusan perempuan. Kan budaya-budaya seperti ini juga menjadi halangan. Nah, itu tapi dari segi kuantitas itu meningkat. Yang kedua, segi kualitas. Kalau saya melihat
kalau ada perempuan yang menonjol menjadi pengawas, menjadi anggota DPR, atau terjun ke politik seperti Bunda Hikmani, itu otomatis adalah perempuan luar biasa. Karena dia sudah melewati tantangan dan hambatan yang tadi. Dibanding laki-laki yang menjadi pengawas atau yang menjadi anggota DPR. Pasti yang muncul perempuan yang jadi itu adalah perempuan yang luar biasa. Begitu. Kualitas sudah hampir otomatis perempuan yang muncul menjadi pengawas atau menjadi penyelenggara pemilu ataupun politisi itu adalah perempuan luar biasa. Ya. Ya. Tapi secara spesifik, Pak Indra, tentu kan kita sebagai penyelenggara pemilu pasti akan melihat tantangan bagi perempuan dalam hal baik menjadi aktor politik maupun dalam partisipasi sebagai pemilu. Nah, kira-kira Pak Indra melihat apa tantangan yang ada bagi perempuan untuk berperan aktif dalam demokrasi? Ya, itu tadi kalau jadi pemain ya, pemain langsung bukan penonton, itu tadi yang pertama budaya, budaya patriarki dan beban kerja ganda. Yang kedua itu akses terhadap modal itu lebih sulit bagi perempuan. Misalnya kalau kita keluarga misalnya, seorang ayah yang punya harta, punya modal, punya aset, kalau dia punya anak laki-laki, pasti akan mengutamakan anak laki-lakinya terlebih dahulu untuk mengelola aset dan modalnya dibanding anak perempuan. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Biasanya kelola aset dan kelola modal itu adalah suami, bukan istri. Sementara kita tahu bersama bahwa politik di Indonesia untuk sementara ini high cost politik yang berbiaya tinggi. Nah, akses perempuan ke situ sangat sulit dia untuk memodali diri sendiri untuk terjun ke politik itu sulit. Nah, itu dua hal yang saya pikir masih menjadi tantangan bagi seorang perempuan untuk terjun ke politik. Ya, memang itu kembali lagi tadi ya, memang prioritas dalam hal kebutuhan apa memang untuk saat ini ya bagi para keluarga tentu laki-laki menjadi prioritas. Iya. Nah, saya kembali ke Bunda, kita tahu bahwa seorang ibu itu, seorang perempuan itu merupakan madrasah bagi anak-anak dan keluarga. Nah, itu bagaimana kira-kira menurut pandangan Ibu seorang perempuan ini dapat berperan dan juga mendidik anak-anaknya yang mungkin ada perempuan juga yang untuk kedepannya nanti bisa bergerak aktif ya dalam hal pemenuhan kualitas demokrasi di bangsa ini. Jadi peranan perempuan itu terhadap anak-anaknya itu merasa itu memang dalam hadis ya, Al-Quran sudah mengatakan demikian. Bukan kata-kata orang, tetapi itu memang udah Rasulullah yang mengatakan bahwa seorang ibu, orang tua itu adalah madrasah pertama di dalam keluarganya. Apa yang dicontohkan oleh orang tuanya itu yang akan dicontoh oleh anaknya, dikembangkan di luar sana. Kalau kehidupan demokrasi di dalam rumah tangga tadi berjalan, sehingga anak tadi itu menjadi dia tumbuh besar, dia akan membawa modal yang dari rumah tangga tadi. Nah, itu memang kata Rasulullah seperti itu. Kemudian kalau apa yang tidak ditanamkan secara dini, secara agama atau secara demokratis di dalam rumah tangganya, itu maka anak-adik akan tumbuh dia menjadi anak yang diktator, ya, karena udah menang sendiri. Nah, itu jelas itu mempengaruhi. Iya. Tapi dari Bunda sendiri ya, kira-kira ada tantangan juga nggak untuk perempuan ini? Bercerita. Ya. Dengan pengalaman saya memang didukung suami. Jadi ketika saya menjadi wakil ketua pimpinan wilayah suatu partai itu, saya kompromi dengan suami. Boleh nggak, izin nggak? Karena dalam partai itu kita sudah pulang jam 1 malam, jam 11 malam. Siap nggak mengantar, siap nggak menjemput. Jadi disupport penuh oleh suami ketika kita mencalonkan
suami tadi mencarikan anggaran untuk kita. Maka ya, kemudian kalau kita itu kampanye, saya kan pemilihannya dulu Rohul Rohil. Yang pertama itu suami ikut mendampingi. Alhamdulillah karena keriduan suami gitu ya, dia berusaha mencari anggaran untuk kita. Itu support suami tadi itu penting sekali, maka berhasil. Nah, alhamdulillah berikutnya karena kita ini maklum lah, kita udah duduk 5 tahun, kita mau maju lagi. Tapi disitulah kita dapat tantangan dari partai kita sendiri. Kita berlawan itu dengan kawan partai kita, bukan dengan orang lain. Disitulah kelemahan kita sebagai anggota dibandingkan dengan ketua tadi, dia mendominasi, sehingga disitulah kita kelemahannya. Situ kelemahannya kalah, kemudian karena kita mengadu ke Bawaslu pun tidak ada ininya, karena dia punya C1, dia punya ini, tapi saksi-saksi yang lain mengatakan saya yang menang. Tapi bagaimana? Berdoa kepada Allah, ya Allah kalau ini terbaik aku ikhlas. Tapi terakhir memang benar, kalau hakku ya Allah kembalikan kepadaku. Duduk saya 1,5 tahun PAW, kawan masuk penjara. Nah, jadi memang ada kekuatan keyakinan kita. Tapi yang penting suami kita ikhlas. Itu. Nah, saya alhamdulillah kemarin masih disuruh juga suami maju lagi. Saya bilang enggaklah. Anak-anak juga melarang, udahlah Bu, menikmati aja lagi. Suami bilang maju ya, untuk baru itu nak banyak modalnya. Dia akan mencari dana, tapi memang udah saya udah ambil jadi ketua Aisyah Riau. Jadi itulah ceritanya. Alhamdulillah cukuplah 2 prode duduk di PRD provinsi itu. Ya. Alhamdulillah. Ya memang kita dalam proses pencalonnya Pak Indra juga, kita kan tidak terlepas dari politik uang ini. Iya. Saya ingin meminta pandangan dari kedua narasumber tentunya ya. Politik uang ini kan juga masih menjadi hal yang mengkhawatirkan ya dalam hal proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kadang orang menganggap bahwa dalam pesta demokrasi itu rezeki, pesta demokrasi ini. Mungkin dalam hal orang yang sudah memahami tentang aturan main itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya tentu, karena suara kita akan dibeli dan tersangka ketika yang memberikan itu sudah menduduki jabatan itu sendiri. Nah, menurut pandangan kedua narasumber, kira-kira bagaimana perempuan dapat berpartisipasi aktif ya dalam mencegah peredaran politik uang itu sendiri? Mungkin saya mulai dari Pak Indra. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, perempuan itu kalau dari kacamata money politik, saya lihat itu jadi target sebenarnya. Target dari Salah empuk ya. Ya, target dari orang-orang yang berniat memainkan politik uang. Kenapa? Karena satu, perempuan dinilai lebih komitmen daripada laki-laki tentang itu. Kalau perempuan sudah menerima, maka dia akan pilih. Beda dengan laki-laki, penilaian mereka ya, laki-laki agak liar. Yang kedua, perempuan itu adalah manajer rumah tangga. Manajer rumah tangga maksudnya itu dia yang mengatur keuangan rumah tangga. Keuangan maksudnya beda dengan aset tadi ya. Kalau aset modal beda. Tetapi dia dikasih suami untuk belanja sebulan, dia beli ini, beli dapur, kemudian menyisakan untuk tabungan sedikit demi sedikit. Sementara money politik ini jumlahnya itu tidak sampai kepada tujuan perputaran aset atau modal. Dia hanya sampai ke itu tadi, manajer rumah tangga tadi 200.000, 300.000 itu kan mainannya ibu rumah tangga. Makanya mereka ini jadi target. Kemudian yang ketiga, perempuan itu punya akses unik terhadap komunitas-komunitas sosial yang selama ini tertutup bagi pengawas. Misalnya pengajian, PKK,
kemudian ibu-ibu gosip komplek, itu pengawas nggak bisa masuk itu. Kalau ada Bawaslu mana bisa masuk, ya kan? Nah, karena mereka ini target, kalau kita bikin dia sebaliknya, menjadi senjata imun bagi penolakan money politik, itu kan otomatis kuat lah, ya kan? Coba bayangkan ibu rumah tangga yang selama ini jadi target justru menjadi kampanye anti money politik. Nggak ada lagi ruang itu. Coba bayangkan kalau ibu-ibu yang aktif di pengajian di komunitas PKK menjadi imun atau menjadi intelnya Bawaslu. Coba betapa kuatnya itu. Dia akan melaporkan sendiri apa yang terjadi di pengajiannya, apa yang terjadi di PKK. Kesimpulannya, ibu-ibu atau perempuan adalah komponen penting kalau menurut saya ya dalam pengawasan partisipatif untuk menangkal money politik. Gitu. Kalau Bunda gimana Bunda? Pandangan Bunda. Jadi pengalaman ya, saya udah 6 kali mencalon. Itu sulit memang. Kita sudah membina di kampung itu contoh ya. Udah belikan seragam rebananya, udah belikan ranganya, udah datangkan guru dari Pekanbaru untuk rebananya. Tapi waktu hari H itu dia berpaling, dia menunjuk seorang itu karena memberi uang 200.000. Nah, dalam ceramah-ceramah saya juga nyampaikan itu haram, enggak ini. Memang tidak bisa. Udah mendarah daging kepada masyarakat kita. Dan lagi pula ibu-ibu masyarakat itu dia patuh kepada suaminya. Kemana arah suaminya, dia ikut itu. Siapa yang ngasih itu yang kita pilih. Ini memang sulit betul membersihkan ini. Tapi kalau memang kata Bapak tadi, kalau seandainya mereka dilibatkan menjadi pengawas, mungkin bisa. Mereka itu menjadi umpamanya, jadikan dia tenaga sukarela. Tapi tenaga sukarela dia juga mengharapkan sesuatu, cuan. Tidak mau dia ikhlas begitu. Tapi sulit memang. Contoh, beli baju seragam, itu kemudian politik juga namanya. Kasih sejadah, ya kan? Beli politik juga sulit, memang sulit. Saya ceramah kemana-mana karena saya kan dapil Provinsi Riau. Untuk Kampar itu kan banyak kecamatannya itu, desanya sampai 200. Udah masuk ceramah. Ya Bu, Ibu jangan dipilih. Sampai sekarang belum ada orang yang datang. Tapi ketika hari hanya terpaksa kami milih Bu, karena dia ngasih 200.000. Kita ngasih yang udah lama 6 bulan yang lalu itu nggak diingatnya. Memang begitulah keadaan sekarang, memperhatikan sekali. Ya memang itu tadi ya apa namanya perkumpulan itu tentu menjadi simpul-simpul yang tentu itu menjadi peluang ya. Iya benar. Dalam keberlangsungan ya dalam pemikiran pragmatis tentu ini bisa menjadi ladang kemenangan ke depan. Tentu ya memang kita tahu bahwa demokrasi itu yang pertama dan utama itu adalah integritas. Iya. Saya ingin meminta pandangan kedua narasumber ya mengenai integritas dalam demokrasi. Itu kenapa integritas itu merupakan hal yang sangat penting dan juga menjadi fondasi utama dalam hal keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Mungkin saya mulai dari Pak Indra. Iya. Jadi begini, segala sesuatu itu dimulai, ada orang bilang dimulai dari niat. Kemudian semangat itu bergantung kepada penilaian awal atau sudut pandang. Ini mau Piala Dunia nih besok. Ini contoh nih ya Piala Dunia. Misalnya tim-tim yang tidak diunggulkan, tetapi tiba-tiba negara itu membayar seorang pelatih yang mampu memotivasi timnya, merubah mindset dari seorang underdog. Underdog itu kan merasa kerdil, ya kan? Menjadi semangatnya menjadi kita bisa mengalahkan mereka. Begitu juga dengan integritas. Integritas ini saya pikir itu modal motivasi bagi demokrasi itu sendiri. Kenapa? Tanpa integritas, kan yang punya heret ini kan rakyat. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
Tanpa integritas, maka tidak terbangun kepercayaan rakyat terhadap pemilu yang diselenggarakan. Kalau kepercayaan tidak muncul terhadap pemilu yang diselenggarakan, maka muncul apatisme dan tidak percaya dengan hasil pemilu, bahkan menghasilkan chaos di mana-mana, yang mengakibatkan seperti kata Bu Hikmani tadi kan, ada kecurangan. Membuktikannya sulit, tetapi memang manusia tidak percaya itu, ya kan? Karena integritas itu dirasa kurang oleh masyarakat yang melihat di sekitar setiap tahapan kepemiluan tersebut. Jadi memupuk kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu tidak lain tidak bukan itu adalah integritas dari penyelenggaranya, pesertanya yaitu partai politik dan kekuasaan. Tiga unsur itu harus punya integritas. Kekuasaan dalam hal ini negara, kekuasaan itu harus netral. Kalau di dalam piagam PBB itu kan salah satu syarat satu negara telah menjalankan demokrasi dengan benar itu adalah adanya pemilu berkala yang jujur dan adil. Syarat untuk jujur dan adil itu salah satunya adalah negara yang netral. Negara yang netral itu kekuasaan, militernya netral, PNS-nya netral, dan sebagainya. Ya kan? Kemudian yang kedua, partai politik. Peserta pemilu itu nggak boleh berniat curang lagi. Yang ketiga, rakyat pemilih itu nggak mau lagi menjadi alat kecurangan. Ya kan, masing-masing harus punya integritas. Dengan itu muncul kepercayaan. Kalau ada kepercayaan, pasti ada muncul rasa ikhlas bagi yang kalah. Kalau saya kalah, memang jalannya ya begitu, memang kalah tanpa ada kecurangan seperti itu. Itu pentingnya integritas bagi penyelenggaraan pemilu dalam hal demokrasi. Saya pikir memang tentu untuk mencapai itu tentu harus ada akses dari masing-masing ketiga hal tadi itu ya. Iya. Kalau kita sudah mendapatkan akses, ya bagaimana kita memperoleh integritas itu sendiri. Kalau dari Bunda gimana? Iya benar. Kalau tidak penyelenggaranya, ya peserta pemilunya tidak ada integritas, kepercayaan masyarakat tadi itu tidak ada atau kurang. Buktinya banyak yang golput atau dia bilang duduk Bapak tuh dewan, kita tidak akan dapat apa-apa. Sekali ini kita dikasihnya, ya inilah yang kita terima. Padahal kita selalu menyampaikan kalau itu yang kita dia tidak akan datang lagi ke tempat kita. Masyarakat tidak terima itu gitu. Jadi bagaimana caranya dari sekarang memang harus ada kampanye untuk menanamkan integritas itu kepada masyarakat agar jangan lagi bekerjasama curang baik dengan calon atau dia. Kalau dia menerima duit, dalam agama kan juga sampaikan kata Rasulullah, yang memberi dan menerima sogok itu masuk neraka. Tapi masyarakat kita tidak peduli lagi. Itu nantilah itu. Inilah yang harus ditanamkan. Bagaimana caranya mereka itu punya satu kepercayaan, keyakinan terhadap pemilu itu, kemudian punya integritas dia untuk sama-sama menjalankan pemilu itu. Baik. Tadi kan berbicara kampanye ya. Kita sudah berkaca pada pemilu dan pilkada 2024 kemarin. Memang banyak ya hoax, ujaran kebencian, disinformasi, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut pandangan Bunda dan Pak Indra, apakah perempuan itu punya peran dalam hal pencegahan terhadap hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya? Kalau Bunda gimana? Ya, punya peranan. Kenapa? Karena yang mudah dipengaruhi itu adalah ibu-ibu. Apalagi kalau ada hoax itu yang mulut ke mulut penyebarannya itu dengan ibu. Kalau bapak-bapak itu dia kalau di kedai kopi itu paling dia tidak sampai membicarakan itu. Ibu-ibu itulah potensi besarnya menyebarkan hoax itu. Bagaimana caranya kita untuk berkampanye itu, kemudian bagi ibu-ibu yang berpendidikan itu mulai akan meninggalkan itu gitu. Tapi kalau penyebaran memang ibu-ibu
Karena kita ini ibu-ibu ya, tapi mulut ke mulut biasanya. Ya. Berarti melalui simpul-simpul tadi. Iya, benar. Gerakan PKK, pengajian dan sebagainya punya peran dalam hal mencegah itu. Iya. Kalau Pak Indra gimana? Ya, kalau saya melihat ya, perempuan dibanding laki-laki dalam hal kepekaan atau semangat untuk bersilaturahmi itu perempuan lebih kuat. Misalnya kalau saya lihat alumni saya di SMA, SMP itu apa namanya itu kalau Duni. grup WA yang punya grup WA-nya Pak, adminnya itu pasti ibu-ibu perempuan, ya kan, yang semangat untuk ngajak buka bersama ibu-ibu perempuan. Nah kalau dari situ kita bisa simpulkan kalau perempuan ini anti hoax, semangat dia membagikan informasi bahwa itu hoax. Kalau laki-laki biasanya apalagi orang sibuk, dia tahu itu hoax, disimpannya. Tidak sama sekali enggak. Kalau tidak penting bagi dia secara personal atau secara kelompoknya, dia dibiarkannya aja. Berbeda dengan ibu-ibu. Jadi dengan kacamata sederhana itu saja, itu sudah kita lihat betapa pentingnya perempuan untuk meredam berita-berita hoax. Iya. Nah, ini jika kita berbicara tentang masa depan demokrasi Indonesia, kira-kira dari pandangan Pak Indra dan juga Bunda ya, apa yang perlu kita lakukan secara bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam hal sebagai aktor demokrasi di masa yang akan datang? Mungkin Bunda? Ya, pihak yang berwenang barangkali gencar untuk bersilaturahim menyampaikan itu kepada simpul-simpul tadi, kepada PKK, Taklim, kan yang mudah ditemui itu kan ibu-ibu tuh di simpul-simpul tadi itu. Jadi mungkin yang berwenang itu Bawaslu, ya kan, yang berkenaan dengan itu untuk mewujudkan demokrasi yang berkarakter itu. Tentu yang berwenang gitu ya. Kalau ormas, kalau kami kan ormas Islam dakwah, itu tetap karena sudah ada programnya, udah tetap laksana menghimbau kepada kebaikan dan memfitnah segala macam itu kaum dosa. Itu dakwah kami seperti itu kepada khususnya kepada kader-kader dari ranting, dari cabang, daerah dan wilayah. Kalau Pak Indra? Ya. Yang pertama penguatan regulasi tentang afirmatif ya. Tadi di awal sudah Ode buka tadi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang akan partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan di daftar calonnya maka akan diskualifikasi. Itu kan salah satu penguatan afirmatif. Nah, itu bagus untuk penguatan keterwakilan perempuan ke depan. Ini maunya diadopsi oleh aturan-aturan dalam penjalanan demokrasi lainnya. Misalnya perekrutan Bawaslu dan KPU misalnya. Selama ini kan ada kata tanda kutip memperhatikan. Yang sering memperhatikan itu ya hanya memperhatikan, lirik aja kan gitu. Kalaupun ada perempuan di 10 besar tetap nggak ada yang lolos kan begitu. Mestinya itu ikut keputusan MK itu nanti undang-undang itu mewajibkan adanya perempuan misalnya 30% kalau sudah memasuki tahap fit and proper test, karena kualitas juga tidak bisa kita nafikan, nggak mungkin dipaksakan juga kalau seluruh perempuannya tidak memenuhi standar CAT. Tetapi kalau sudah masuk fit and proper test yang notabene subjektivitasnya tinggi oleh tim seleksinya, harusnya kan kalau sudah ada perempuan di situ harusnya lolos dong 30%. Nah ini penguatan seperti ini tentang regulasi afirmatif. Yang kedua, kalau sudah ada putusan MK tentang kewajiban partai politik tadi, mestinya partai politik itu merespon ini dengan tidak lagi mencari perempuan itu pada saat injury time pencalonan, tetapi harus membuat suatu program kaderisasi perempuan-perempuan partai tersebut sejak 5 tahun sebelum
Atau sejak jauh-jauh hari harus berjalan terus kaderisasi perempuannya. Jadi calon-calon politisi perempuan di seluruh partai itu memang ada dan mumpuni ya kalau nanti sudah berlaga di kontestasi politik. Saya pikir dua itu, satu afirmatifnya diperkuat, yang kedua di segi partai politiknya itu harus ada kaderisasi perempuan yang berkelanjutan. Iya. Baik, berarti begitu luar biasanya negara melalui putusan MK Ya. mengakomodir bahwa perempuan juga harus tampil dalam hal memenuhi kuota 30%. Juga tadi Bunda juga bilang bahwa ya memang perempuan juga dibentuk melalui simpul-simpul atau wadah-wadah tertentu ya dalam hal organisasi dan sebagainya untuk membentuk karakter perempuan itu sendiri. Ini tidak terasa kita berdiskusi Pak Indra, Bunda, hampir 30 menit ya kita berbicara tentang perempuan dan demokrasi. Mungkin sebagai closing statement kita pada hari ini, baik Pak Indra maupun Bunda, kira-kira ada satu kalimat untuk perempuan ya untuk tetap terus semangat berkontribusi dalam hal memperkuat kualitas demokrasi di negeri ini. Mungkin saya mulai dari Bunda. Iya. Oh, jadi perempuan itu harus disadarkan bahwa dia punya potensi untuk berkiprah di demokrasi itu, dan kemudian dia ikut di dalam merangkul perempuan-perempuan yang lain. Selama ini kita untuk perempuan ini memang terabaikan karena perempuan itu banyak guru, sehingga guru pun tidak boleh berpolitik. Akhirnya ibu-ibu rumah tangga jadinya. Tapi kalau ibu rumah tangga itu juga dia itu dibina, dikader dia, itu insya Allah bisa dia berkiprah untuk umat, untuk masyarakat, untuk lebih baik. Kalau Pak Indra? Ya, bagi perempuan Indonesia khususnya Riau, jadilah benteng integritas yang berani bersuara untuk menolak segala kecurangan. Semangat. Oke, luar biasa tentunya. Terima kasih banyak Pak Indra, Bunda yang sudah membersamai podcast pada hari ini. Semoga ya tentu kita akan melakukan diskusi-diskusi yang lain, dan mudah-mudahan Bunda juga bersedia kalau suatu saat kita undang lagi ke Bawaslu Riau. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di Bawaslu Provinsi Riau. Pak Indra juga terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi kita pada hari ini. Juga sahabat Bawaslu, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast Bawaslu Provinsi Riau. Saya Laude Muhammad Aulia selaku host pamit undur diri. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.